Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala babul wudu'i. Bab sudah masyhur di kita arti bab seperti fasal. Kemudian di sini disebutkan al-wudu. Al-wudu dengan didomahkan wawunya. Bisa dibaca fathah, bisa dibaca domah, tapi artinya beda. Bisa bidammil wawi dengan dibaca domah, dengan dibaca wawunya. Wawunya dibaca domah. Apa kalau dibaca domah? Wudu. Artinya apa? Ismun lil fi'li. Nama untuk pekerjaannya. Wudu ya wudu. Pekerjaannya. Wudu. Gitu, pekerjaannya. Wa amma bi fatshiha, adapun kalau wudu tersebut dipakai adapun wawunya difathahkan jadi wadu'u fasmun lil ma'il ladzi yatawaddau bihi. Maka kalau kita menyebutnya wadu, maka yang dimaksud atau artinya adalah air yang digunakan untuk berwudu. Sebenarnya bukan air ya, apapun yang dipakai untuk berwudu itu namanya wadu. Berarti tanah juga termasuk, tapi di sini disebutnya air. Labas. Terus musannif berkata mujibuhul khariju min sabili ghaira maniin mujibit tagsili. Mujibuhu bikasril jim. Muji ai asbabuhu allati tujibuhu. Maksud mujibuhu adalah sebab-sebab yang mewajibkan si wudu tersebut. Wudu hukumnya kan ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah. Tapi asal wudu itu sebenarnya bukan mubah ya. Asal wudu itu sunnah. Ada makruh, ada haram. Itu biasanya di Goyatul Muna. Syarah Safinatun aja biasanya kalau pembagian seperti itu ditulis tuh. Pembagian bismillah, pembagian hamdalah dan sebagainya. Mungkin nanti kita bisa baca di akhir ya. Sebentar. Nanti itu. Nah, sekarang kita bahas tentang yang wajib. Kapan sih wudu itu dihukumi wajib? Sama seperti nikah. Nikah hukumnya ada 5. Yang udah belajar Qurratul Ain. Itu ada ya. Di Qurratul Ain. Coba Al-Fakir lihat. Jadi setiap hukum itu kita udah bahas tentang bid'ah ya. Hukum itu ada 5. Ada wajib, ada sunnah atau mandub atau tatawu atau yang lain sebagainya, banyak namanya. Ada juga bawahnya mubah, boleh-boleh saja. Ada juga bawahnya lagi makruh. Makruh ada 2. Ada makruh tanzi, ada makruh tahrim. Tapi kalau di fikih kita sekarang udah dijelasin. Kalau zaman dulu itu harus dicek dulu. Ketika ulama bilang makruh, mutaqaddimin ya, ulama-ulama mutaqaddimin, ketika mereka bilang makruh, itu para ulama yang lain menafsirkan dulu. Seperti itu. Itu zaman-zaman Imam Syafi'i, tapi sebelum Imam Syafi'i juga. Ketika mereka para ulama salaf mengucapkan makruh, maka harus ada yang mentarjihnya. Maksudnya makruh apa nih? Makruh tanzih atau makruh tahrim. Tanzih tidak berdosa, kalau tahrim ya mendekati haram, seperti itu. Nah, terus ada yang haram ma'ruf di kita. Begitu juga nikah. Nikah juga hukumnya ada 5 seperti itu. Jadi memang setiap ibadah-ibadah itu beda dengan sholat ya. Seperti itu. Sholat pada hakikatnya, sholat 5 waktu maksudnya. Sholat 5 waktu hakikatnya wajib. Seperti itu. Terus banyak macam-macamnya. Kapan sholat bisa haram? Ya sholat bisa haram kalau dia main-main, lagi haid malah sholat haram. Gak punya wudhu malah sholat haram. Seperti itu kalau dia main-main. Wa wajibun 'alal ladzi yakhsha zina tazawwujun bi kulli halin amkana wa zida fin nisa'i faqdul mali wa laisa munfikun siwar rijali. Itu hukum nikah ada di Qurratul Ain. Di syarahnya ya. Ya di Qurratul Uyun. Qurratul Ain
Bedakan antara qurratul ain dan qurratul uyun. Kalau qurratul ain itu matannya Fathul Muin. Kalau qurratul uyun itu syarahnya nazamnya Ibnu Yamun. Seperti itu. Jadi yang kita bahas sekarang adalah wudu yang wajib. Itu ya, wudu yang wajib. Jangan mikir ke wudu yang sunnah dulu. Jangan pecah dulu. Kita sedang membahas wudu yang wajib. Baik, musannif berkata, qauluhu ghairu maniyin. Oh, belum. Al-khariju min sabili ghairi maniyin. Segala sesuatu yang keluar dari dubur maupun kubur, min sabil, dari lubang, maksudnya kubur dan dubur. Kalau di Safinah, sabilain, dua lubang. Ghairu maniyin, selain mani. Apapun yang keluar dari, mohon maaf, lubang depan ataupun lubang belakang, itu najis. Itu najis, walaupun yang keluar berlian ya, kudu dicuci dulu. Kalau yang berlian nanti ulama khilaf. Misalnya ada orang buang air, keluarnya berlian, masya Allah, keluarnya berlian, ulama khilaf. Berlian ini hakikatnya, ainnya ini najis atau tidak? Nah, ulama ikhtilaf. Ada yang bilang si berlian ini mutanajis, bukan najis. Itu yang kuat ya di mazhab kita. Jadi si berliannya bisa dicuci seperti itu. Berliannya bisa dicuci, dijual seperti itu. Beda kalau makanan ya jangan ya. Seperti itu. Maka tentang kopi kotoran luwak, nah itu nanti ada pembahasan khusus. Kecuali mani, kecuali mani. Kalau mani tidak najis, mani tidak najis dan tidak wajib wudu sebab keluarnya mani. Lah, kok bisa gitu kan? Lah, kok bisa? Bermaniin mujibit tagsil. Mani itu tidak mewajibkan wudu, tapi mewajibkan sesuatu yang lebih berat lagi, yang lebih besar lagi. Apa? Wajib mandi. Lah, kok bisa? Kok bisa orang keluar mani tapi wudunya nggak batal? Kok bisa? Bisa. Di beberapa syarah disebutkan. Oh, berarti di mana ini? Bentar. Oh, bukan di sini. Berarti oh di Fathur Rahman. Fathur Rahman syarah Zubad Ibnu Ruslan, bukan di Ifadat. Di Ifadat tuh sedikit ya, syarahnya sedikit. Di Fathur Rahman disebutkan seperti orang lagi duduk nih, lagi duduk mutamakin. Nanti kita bahas ya duduk mutamakin. Mohon maaf, duduk mutamakin itu yang lubang belakangnya tertutup seperti itu. Lubang belakangnya tertutup. Tiba-tiba mimpi. Duduk mutamakin kan walaupun kita tidur duduk mutamakin wudunya tidak batal. Mimpi. Mimpinya mimpi basah. Wudunya tidak batal, tapi wajib mandi. Terus kalau mandi emang gak wudhu lagi? Nah, pertanyaan di Majmu disebutkan orang yang sudah mandi besar itu tidak perlu wudhu. Seperti itu. Tapi tafsil ya. Karena hal-hal seperti ini, fikih-fikih seperti ini, lebih baik kita ikhtiyat, lebih baik kita hati-hati. Di Majmu, maksudnya Majmu Syarh Mu'adzab, karangan Imam Nawawi, disebutkan kalau orang sudah mandi besar, perkara yang besar itu menutupi perkara yang kecil. Kalau kita sudah mandi menghilangkan hadas besar, maka hadas kecil pun juga sudah hilang seperti itu. Tapi lebih hati-hati kalau kita sudah mandi besar, lebih baik kita wudhu lagi seperti itu. Itu contohnya ya. Jadi yang pertama adalah sebab keluarnya sesuatu dari dua lubang, baik dari belakang maupun dari depan. Bahkan cacing juga ya. Seperti itu. Adapun hukum istinjanya, mohon maaf, hukum ceboknya, mohon maaf, itu sudah kita bahas. Kadza zawalul, lanjutannya qala musarrifullah taala, kadza zawalul aqli bi kadza zawalul aqli la binaumikul mumakkinin walam sumar atin rajul. Kadza, demikian juga. Apa maksudnya kadza? Ya sama kayak sebelumnya. Mujibuhu, yang mewajibkan wudu itu zawalul aqli. Ai at-tamyizu bi junun au igma'i au sakarin au sor'in au naumin bi khilafi nu'as.
alladhi yasma'u ma'ahu kalamal hadirin wa illam yafhamhu. Yang membatalkan wudu, yang membatalkan wudu juga yakni hilangnya akal, hilangnya akal. Seperti apa? Seperti akal di sini tamyiz ya, bisa membedakan mana baik dan mana yang buruk. Seperti junun, bijunun, sebab gila, sebab mabok. Mabok itu kan mabok minuman keras, maksudnya itu mabok puyeng gitu ya. Sebab ayan pingsan, sebab tidur, tidur juga termasuk hilang akal. Bikhilafin nu'as, beda kalau orang ngantuk. Orang ngantuk tidak membatalkan wudhu alias tidak menjadikan wudhu tersebut wajib untuk melakukan misalkan sholat seperti itu ya. Tidak batal kalau kita misal ngantuk. Batasannya gimana sih ngantuk itu? Alladzi yasma'u ma'ahu kalamal hadirin wa illam yafhamhu. Nundutan bahasa Sunda ya. Nundutan gitu dah, nundutan. Ngadangu. Mendengar mah ngedengar gitu. Orang ngomong tuh ngedengar. Cuman nggak ngerti nggak denger apa. Nah itu orang ngantuk nggak batal ininya, nggak batal wudunya seperti itu. Fa innahu la yanqid, fa innahu la yanqidu wudu'a, karena tidak membatalkan wudu. Orang ngantuk tidak membatalkan wudu. La binaumi kulli mumakkinin ai li alyitihi min maqarrihi walau dhahru dabbati li amnihi hina idzin min khuruji minhu. Juga tidak batal wudunya sebab tidur yang duduknya itu mumakin, atau kalau bahasa Safinah kalau tak salah mutamakin ya. Walaupun dia duduk di ini, duduk di kendaraannya seperti itu, mau di bangku kayak terserah. Yang penting bagian belakang dia, dubur dia, mohon maaf, itu tertutup istilahnya seperti itu. Tertutup. Tidak perlu dipraktekkan ya. Sebenarnya gimana ya? Sila aja sila, sila seperti ini sila, sila. Terus jangan mengangkat. Kalau jatuh batal. Jatuh itu nundutan, seret keangkat gitu, keangkat. Jatuh nundutan, keangkat, batal wudunya. Seperti itu. Kemudian lanjutkan, sudah dua, sudah tiga berarti tafsilnya, tapi itu alam sumar atin rojul. Selanjutnya adalah lams. Lams itu bersentuhan perempuan laki-laki, bersentuhannya antara perempuan dan laki-laki. Ini tafsirnya juga panjang nih. Ini tafsir dari bersentuhan ini panjang sebenarnya. Di Kasifatu saja dulu kami belajar pakai Kasifatu saja itu sudah cukup bagus. Sudah cukup bagus ya syarahnya. Seperti itu. Jadi kalau untuk termasuk kitab untuk tafakuh seperti itu. Kitab untuk belajar fikih antara dasar dan menengah, sebelum ke menengah itu Kasifatu saja dulu gitu. Dasarnya boleh pakai Nailur Roja karena Nailur Roja bahasanya cukup dimengerti lah kalau Nailur Roja. Seperti kalau Kasifatu saja ada bahasa-bahasa yang kurang dimengerti. Baru nanti misal ke Fatsul Muin, bisa ke Fathul Wahab, baru nanti udah kelas mau menengah ke atas itu bisa pakai Minhajut Thalibin, bisa pakai Umdatus Salik seperti itu. Kadang kita belajar cobaannya banyak ya, ngantuk, males, wajar. Berarti kita berada dalam jalur kebenaran, insya Allah. Seperti itu. Cobaannya banyak. Selanjutnya yang membatalkan wudhu. Jadi di sini itu yang mewajibkan wudhu seperti itu. Wudhu itu bisa jadi wajib kalau digunakan untuk ibadah. Maksudnya hal-hal yang ini yang dibahas adalah yang membatalkan seperti itu. Selanjutnya adalah bersentuhannya antara laki-laki dan perempuan. Bersentuhannya laki-laki dan perempuan. Ai unsa mustahatun tab'an yakinan lidawit taba' salimah. Original perempuannya ya. Sekarang kan banyak perempuan yang tidak original. Wa qawluhu rajul bil waqfi alaihi bis sukun wa ila fahuwa mansub wal muradu bihi al-wadi al-mushtaha tab'an yakinan inda dawil taba'i salimah. Ya sama laki-laki
yang benar laki-laki, wala tasyratu fil mar'ar rajul bulug. Tidak disyaratkan si perempuan dan si laki-lakinya itu balik. Bal syartu talaqi bi basyaratuha. Akan tetapi yang disyaratkan itu adalah bersentuhannya kulit secara langsung. Ghairu syi'r wa dhifr. Selain rambut dan kuku. Di sebagian redaksi disebutkan gigi juga. Lintifa'i iltizadi alladhi huwa madhannatu syahwa fihima. Kenapa kok bisa membatalkan wudu? Karena mazonnah atau muzonnah tempat bukan tempat keraguan ya. Iya, tempat zon seperti itu, tempat sangkaan. Karena bisa disangka kalau misalkan bersentuhan itu akan menimbulkan syahwat seperti itu. Maka ada tafsil. Bagaimana kalau kita bersentuhan dengan anak kecil seperti itu? Misal saya bersentuhan dengan tetangga, anak kecil nih umurnya 5 tahun, apakah batal? Itu ada tafsil ya. Dan itu panjang, ulama kita beda pendapat. Patokannya pun bukan pakai umur, patokannya itu ada yang pakai umur, ada yang pakai syahwat seperti itu. Umurnya berapapun kalau sudah mengundang syahwat, ya berarti kalau kita menyentuhnya batal. Maka saya kalau di TPQ, kalau ngajar pengajian bocah-bocah SD, kalau sehabis wudhu tidak boleh salim, seperti itu. Tidak boleh salim ya, sudah wudhu, seperti itu. Walaupun bocah-bocah kelas 2, kelas 3, palingnya kelas 6 sih ada. Kalau sudah sama-sama balik mah atuh pasti batal. La mahromin, koid juga, si laki-laki dan si perempuan ini bukan mahram. Ingat, bedakan antara mahram dan muhrim. Kalau muhrim mah orang yang pakai kain ihram. Kalau mahram itu hubungan, ada hubungan. Itu silakan baca hubungan mahram ini ada 3. Silakan baca di risalah yang Al-Fakir kirim. Ada darah, ada persusuan, terus ada pernikahan, seperti itu. Ingat, istri kita, suami kita itu bukan mahram. Kita cium tangan suami kita, istri kita nyium tangan kita, batal wudhu kita, seperti itu. Karena suami istri itu bukan mahram ya. Suami istri itu halal. Ini di mazhab kita, jangan ditabrakan dengan mazhab lain. Di mazhab lain tidak ada syarat mahram seperti, tidak ada. Seperti itu. Ada di beberapa mazhab yang mensyaratkan itu syahwat, seperti itu. Kalau di kita seperti ini. Suami istri itu halal, bukan mahram. Wa min haramin nikahi abi nasabin au radha'ah atau radha'ah au musah atau masaharah ka zaujah fa inna masaha la yajibul wudu lalau bisyahwatin. Ada satu sebab nasab, sedarah, ada sebab persusuan. Sedarah ya kakek nenek kita ke atas, paman bibi kita ya, keluarga kita. Kita bersentuhan dengan mereka tidak batal. Kita cium tangan nenek kita tidak batal wudhu kita. Atau sebab persusuan, kayaknya jarang ya kasus persusuan. Misal saya ketika kecil diberi susu ASI oleh tangga saya bernama Hindun punya anak perempuan, seperti itu. Nah, saya megang si anak perempuan, saya megang si Hindun ini nanti nggak batal, seperti itu. Atau seperti sebab pernikahan, seperti itu. Bentar, ini bacanya Pak ya. Bentar. Musoharoh, sebab kekeluargaan atau sebab perkawinan ya. Nikah, saya nikah dengan si Z, dengan perempuan. Misal saya nikah dengan si A, saya nikah dengan si A. Sini si A punya ibu namanya Z. Saya nikah dengan si A, ibunya si Z. Sebelum saya nikah dengan si A, si Z ini, si ibu ini bukan mahram. Maka kalau saya cium tangan ke si Z sebelum saya nikah, batal wudhu saya. Ternyata
saya nikahin anaknya si A. Saya nikahin anaknya si A. Maka ketika saya nikah dengan si A, saya cium tangan ibunya si Z ini, ibu Z tidak batal. Seperti itu. Bahkan tidak boleh misalkan si A meninggal, si Z ini adalah janda, tidak boleh dinikahi. Wa qauluhu ada lagi syaratnya, wahailun biraf'i mubtada wahailun, dan adanya penghalang lindaqdi kaf, adanya penghalang. Bentar, wahailun lindaqdi kaf. Adapun pembatas atau penghalang lindaqdi kaf itu dapat mencegah batalnya wudhu. Bahkan di Kasyifatus saja itu dijelasin tentang daki ya. Mohon maaf. Tentang daki, bagaimana kalau dakinya tebel gitu. Kan kalau daki nempel mainnya. Kalau kain kelihatan lah. Kalau kain kelihatan lah oleh mata kita gitu. Walaupun tipis pun kelihatan. Jadi kalau tersentuh sebelum kena kulit, kena kain dulu, maka tidak batal wudhunya. Nah, dulu di Kasyifatus saja kami belajar itu bahas tentang daki ya. Bagaimana kalau dakinya tebel gitu. Apakah membatalkan gitu. Cuman ya tidak ditemukan sih di zaman sekarang, masa ada orang segitunya gitu. Setebal apa sih? Pasti setebal-tebalnya biang keringat, bukan biang keringat ya, daki itu apa ya bahasa ininya? Ya seperti itulah. Setebal-tebalnya dia, ya pasti kita kalau nyentuh kulitnya kena kulit juga seperti itu. Entah seperti apa ya, mohon maaf itu dakinya setebal apa seperti itu. Ada penghalang. Kalau ada penghalang, jadi syaratnya pertama yang lebih mudahnya sebenarnya kalau bersentuhan. Satu, bukan mahram. Dua, bersentuhan kulit kulit dengan kulit. Tiga, sama-sama balik. Sama-sama balik. Nah, ini kan nanti ditafsir. Bagaimana kalau yang bersentuhan itu yang balik dengan yang belum balik. Nah, itu tafsirnya nanti. Yang penting kaidahnya itu yang balik dengan yang balik dulu. Seperti itu. Kalau tak salah di Hasyiah Baijuri dibahas tentang atau di Bujairom ya. Saya lupa, dulu pernah baca juga. Seperti itu. Wa masu farji basyarin bibat nikaf. Wa masu farji basyarin sogirin au kabirin. Menyentuh, mohon maaf, kemaluan orang. Menyentuh kemaluan manusia, termasuk diri sendiri. Baik anak kecil maupun besar. Kubulan kana audu buron. Baik itu bagian depan maupun bagian belakang. Min nafsihi au goirihi, baik yang disentuh itu punyanya sendiri atau punya orang lain. Aduh, punya sendiri aja batal. Muttasilan au munfasilan, masih nempel atau udah lepas. Lah. Gimana ya bikin ini ya buat gambarannya yang ini. Disunat mungkin ya, disunat. Kalau kecelakaan terlalu sadis lah seperti itu. Mungkin disunat gitu, mesti disunat, kita punya wudhu, ada bocah disunat, dipegang sama kita. Nah, batal. Fakoro jamasu farjil bahimah. Dan tidak batal menyentuh kemaluan bahimah. Hewan tidak batal kecuali anjing dan babi ya. Kalau anjing dan babi megang kemaluannya, konsekuensinya lebih besar. Mithlu hal al-jinni. Begitu juga megang kemaluan jin. Tidak batal. Tapi ngapain? Bibat nikaf, dengan perut telapak tangan, wahwa ma yustatiru inda wad'i ahadul kafain alal ukra ma'atahamuli yasir. Ya tahulah kalau ini begini nih. Coba ya, saya buka kamera ya. Saya buka kamera. Kaf itu nih, batasannya kaf itu seperti ini. Bentar. Nah, sudah terlihat. Cuman susah ya. Megangnya bagaimana ya? Kaf itu seperti ini. Bentar. Kalau tangan ditemukan, jatuh. Nah, seperti ini.
dirapatkan, tangannya dirapatkan. Nah, kaf itu yang tidak terlihat itu. Seperti itu. Itu namanya kaf, batni kaf. Seperti itu. Susah nih megangnya. Nah, seperti ini. Ketika dirapatkan, nah yang tidak terlihat itu yang di bagian dalam itu namanya bibat nikaf. Seperti itu ya. Seperti itu. Dan bagian yang kecil-kecil sedikit itu. Itu yang bat nikaf. Itu kalau nyentuh pakai itu bagaimana sebaliknya? Ada ulama yang tidak membatalkan, ada juga ulama yang membatalkan. Kalau pakai punggungnya gitu. Guru kami mengajarkan pakai punggung. Tapi baiknya, mohon maaf, kalau menyentuh kemaluan diri kita sendiri seperti itu, kan kita ada sarung, ada celana, ya ngapain kok langsung kulit ketemu kulit begitu kan bisa lah gitu. Ya tapi bisalah kita mengerti sendiri seperti itu. Kurang enak kita nih membahasnya. Wahti ya. Jika ada yang didiskusikan langsung ya. Insya Allah kita sampai jam 2 kurang sedapatnya karena wudhu ini panjang makanya Al-Fakir membuat risalah yang sudah Al-Fakir buat itu untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan. Wahtiyaro min aktin lillah mil juzri. Ini juzri ibil ya, cuman ibil khusus nih. Wa ma yakini hadatsin autuhri. Ada yang ketahan sebentar. Taib, silakan Sidi fawaid tafaddal al kalimah lakum. Sudah dibuka. Kalau nyentuhnya nggak sengaja itu batal nggak? Nyentuhnya tidak sengaja. Ahsan. Bentar, itu di mana ya tadi kitabnya? Di Fathur Rahman disebutkan amidan au nasian. Mau nggak sengaja, mau sengaja tetap batal, sama seperti bersentuhan. Ada qaul doif tentang bersentuhan. Kalau misal tadi nyentuh dubur dan kubulnya tak sengaja, baik sengaja maupun tak sengaja tetap batal. Mau bersentuhan laki-laki perempuan tidak sengaja juga tetap batal. Tapi ada qaul doif, itu ya, itu dulu jawabannya. Bisa dipahami? Sidi? Ya bisa. Baik, ahsanallahilaikum. Bentar saya tutup dulu, siapkan. Kalau ada yang didiskusikan, raise hand lagi ya. Tapi ada qaul doif di Majmu' Syara' Al-Muhadzab karena Imam Nawawi, yang menyentuh itu batal, yang disentuh tidak batal. Ini qaul doif. Kapan nih bisa dipakai nih qaul doif? Pas lagi umroh. Gitu, pas lagi umroh. Yang penting al yakinu la yazalu bisyak. Yang sudah pernah umroh tahu sendiri. Alhamdulillah kalau sekarang kalau ada yang umroh mungkin jaga jarak jadi tidak berdempetan. Kita lihat di TV aja sampai seperti itu, apalagi haji bayangkan. Berbarengan seperti itu. Nah, jadi tidak perlu pindah mazhab. Di mazhab kita sendiri ada qaul doifnya. Itu di Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Adapun tadi bersentuhan, tapi kalau qaul doif seperti itu tidak sembarangan boleh dipakai ya. Tidak boleh, karena kalau masih ada yang sahih atau ada yang asoh, maka pakai yang sahih atau yang asoh tersebut. Adapun bersentuhan tadi, baik menyentuh dubur atau kubur, atau bersentuhan laki-laki dan perempuan, mohon maaf di sini hujan, kalau putus-putus tolong kabari. Sengaja ataupun tak sengaja tetap batal, seperti itu. Beda bahas puasa nanti, seperti itu. Baik, Assalamualaikum, kita lanjutkan. Wahtiyaro min aklin lilahmil juzri wa ma yakini hadatsin au tuhri. Dan yang terpilih seperti itu. Dan pendapat yang dipilih atau biasanya qaul mukhtar seperti itu. Pendapat yang mengatakan bahwasanya wudu juga wajib seperti itu, alias bisa batal sebab min aklin lilah mil juzri. Bentar, juzri ini jenis unta apa ya? Nanti bisa dicek di Google, juzri.
Kalau di kamus tidak ada. Kalau di syara di sini disebutkan juzri itu ibil, seperti itu. Bidomil zai. Oh, bisa pakai sukun, bisa pakai domah, bisa disebut juzri, bisa dibaca juzuri. Bidomil zai wahya ibil, onta. Maka makan daging onta bisa membatalkan wudhu. Kata siapa? Ing dan Nawawi wa jama'atin wujubul wudhu, yakni menurut Imam Nawawi dan jamaah. Kalau di Majmu beliau mengatakan karena ada 2 hadis yang sahih, seperti itu. Seperti itu ya. Tapi kalau di kita belum pernah ya makan daging onta. Mungkin suatu saat nanti bisa kita makan daging onta. Wa ma yakinin hadatsin au tuhrin aidan huwa qi'an minhu listihatil yakinil jazim una ma'at taraddud. Kemudian di sini disebutkan, udah pembahasan makan daging onta jika dia yakin bahwa dirinya berhadas atau suci. Ini beda lagi. Wama biyakinin. Qauluhu wama yakinin yakini hadatsin au tuhrin aidzanahu waqi'an minhu listihalatil yakin jazim huna ma'at taraddud tanpa keraguan. Yakni dia yakin bahwa dirinya itu berhadas atau suci, seperti itu. Yang penting makan daging onta, udahlah, wudu lagi, begitu. Bukan makan daging onta haram. Makan daging onta membatalkan wudu. Wudunya jadi wajib. Bukan makan daging onta haram. Lanjut. Kemudian, mungkin sampai sini ya kita nih. Oh, 2 bait lagi. Idza taro asyakun bididihi amil yakinahu wasabikun idza juhil. Oh, enggak gitu bacanya. Idza taro asyakun bididihi amil yakinahu wasabikun idza juhil. Khudh didda ma qabla yakinin haitsu lam yu'lam bi syai'in fal wudu umul tazam. Apabila ternyata kita ragu-ragu seperti itu. Apakah kita ini wasyakka fituhri, apakah kita ini dalam keadaan suci atau kita ntar dibaca dari awal bi antayak kona al hadas, apakah kita yakin bahwasanya kita berhadas, wasyakka fituhri, dan kita ragu kita ini dalam keadaan suci, au tayak kona at-tuhro, atau kita yakin kita suci, wasyakka fil hadasi, dan kita ragu kita ini berhadas. Amil yakinahu, maka amil biyakinihi min hadasin au tuhrin wa yatrahu syakku li anastihba bil yakin aqwa minhu, maka ambillah yang yakin. Lagi begini nih, lagi ngaji kayak begini sampai asar lagi. Tadi habis sholat zuhur langsung ngaji nih, langsung kajian, ngaji sampai asar. Pas asar bingung, saya suci apa batal ya? Saya suci apa berhadas ya? Maka ambil yang yakin. Nah, kan tadi saya bisa zuhur dan saya belum melakukan sesuatu yang membatalkan wudhu, mati saya masih suci. Nah, begitu. Ambil yang yakin. Wasabikun idza ju'il khuddid dama qabla yakin haitsu lam yu'lam bi syai'in fal wudu'u multazam. Kemudian di sini sebutkan itu sudah. Dan jika tidak diketahui mana yang lebih dahulu, yakni berhadas atau suci, maka ambillah didama qabla yakin, lawan dari yang sebelum yakinnya, haitsu lam yu'lam bi syai'in fal wudu'u multazam. Dan bila tidak diketahui sesuatu apapun, misal nggak tahu nih dia berhadas atau suci, maka wajib berwudu. Pokoknya satu kaidahnya, al yaqinu la yazalu bisyak. Pokoknya ambil yang yakin. Kalau kita ragu-ragu untuk jaga-jaga, ihtiyat, lebih baik kita wudu. Seperti itu, lebih baik kita wudu. Apalagi nggak tahu sama sekali. Fal wudu umul tazam, maka wajib wudu kalau nggak tahu sekali.
Saya berhadas apa suci ya? Saya ini lagi berhadas apa sudah suci? Dia nggak tahu sama sekali. Aduh, saya nggak tahu. Maka udah wajib wudhu, nggak usah dipikirin terus, udah wudhu aja. Seperti itu. Wudhu saja. Toib itu tentang ini, mohon maaf ya, kalau zubat ini loncat-loncat seperti itu ya. Emang bukan untuk zubat itu bukan untuk dikaji lebih dalam sebenarnya. Zubat itu untuk dihafal seperti itu. Jadi kurang cakep kalau untuk dipakai tafakuh. Loncat-loncat. Tapi ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu? Ntar ditambahin deh, kita kasih suplemen. Cakepnya pakai Fathul Qorib ya. Fardu wudhu. Kalau di Fathul Qorib kan sebelum masuk yang membatalkan, masuk ke fardu wudhu dulu. Kemudian nanti ke sunnah wudhu dulu, bertahap. Seperti itu. Sunnah wudhu. Nanti kita praktek juga tata cara wudhu ya. Bagaimana tata cara wudhu. Oh, ini ada pertanyaan. Nanti saya ketik juga insya Allah. Ada orang, ada nggak ya? Hadir nggak ya? Oh, ada. Hasani, Toib. Didengarkan dengan baik-baik. Karena itu tafsil ya. Ada rincian, makanya Al-Fakir tadi bertanya. Apakah orang yang bentar saya bacakan. Ada seorang istri bertanya, suaminya itu terkena sifilis. Kita doakan semoga suaminya lekas sembuh. Atau kencing nanah, apakah diperbolehkan untuk tetap sholat? Woi, wajib tetap sholat. Sholat itu akan tidak wajib ketika kita meninggal ya. Di sisi lain, hal itu adalah najis. Toyib. Terus saya bertanya, apakah beliau, ya ini si suaminya ini buang air kecilnya itu nanah keluar sendiri terus menerus seperti orang daimul hadas beser, atau sama seperti buang air kecil pada umumnya, sama seperti kita, cuman kalau dia yang keluar nanah? Maka yang dijawab menurut yang nanya, nanahnya keluar sendiri. Toyib. Kalau nanahnya keluar sendiri tidak bisa ditahan, maka hukumnya seperti daimul hadas. Tafsilnya nanti, tapi saya jelaskan sedikit hanya untuk menjawab. Satu, untuk orang daimul hadas, satu yang dilakukan ini tata caranya dia ya. Satu, sebelum dia wudhu dibersihkan terlebih dahulu. Dibersihkan, mohon maaf kemaluannya dibersihkan. Setelah dibersihkan, mohon maaf ditutup pakai kapas atau sesuatu yang bisa menahan najis, bukan menahan ya, supaya najisnya tidak kemana-mana. Entah itu pakai kapas, entah itu pakai tisu, atau ada alat khusus seperti mohon maaf kalau orang sunat itu ada alat khusus seperti itu supaya najisnya tidak kemana-mana. Yang pertama itu dibersihkan dulu. Ini prakteknya ya. Dibersihkan. Ini seperti juga orang yang damul hadas. Beda sama orang yang mohon maaf buang angin terus. Beda lagi. Guru kami bilang Syekh Kamal itu mah nggak masuk katanya gitu. Yang kita maksud di sini adalah daimul hadas, beser buang air kecil. Seperti itu. Dibersihkan. Kemudian ditutup, bukan ditutup disumbat ya, bahaya. Tapi maksudnya ditutup supaya najisnya tidak kemana-mana. Yang ketiga, dia boleh berwudu kalau sudah masuk waktu sholat. Dia boleh berwudu kalau sudah masuk waktu sholat. Yang ketiga, terus menerus. Dia nggak boleh nunggu lama-lama seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, baru wudu. Ke masjid. Harus diusahakan harusnya langsung sholat seperti itu, jangan lama-lama. Itu zuhur. Pas asar balik lagi, buka dibersihkan lagi kemaluannya, ditutup lagi pakai kapas atau pakai tisu atau yang lainnya, nunggu azan asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wudu, kalau bisa langsung sholat seperti itu. Begitu ya. Itu di Safina ada kok. Mending sholat sendiri, enggak juga. Kalau sholat sendiri itu kalau dia ini sholat sendiri kalau lebih baik jangan jadi imam. Lebih baik jangan jadi imam. Lebih baik boleh, tapi lebih baik jangan jadi imam. Kalau sholat
sendiri itu lebih aman. Kalau sholat berjamaah dikhawatirkan imamnya telat datang gitu, malah kelamaan. Takutnya najisnya malah makin banyak keluar, akhirnya aduh bahaya untuk misal menetes dan lain sebagainya seperti itu. Jadi tetap lebih baik sholat berjamaah, tapi kalau bisa imamnya cepat datang. Yang kedua, boleh jadi imam, tapi lebih baik jangan dia yang jadi imam. Masih ada. Ini ada pertanyaan, menyentuh yang bukan mahram membatalkan wudhu, termasuk istri makan pendapat yang mu'tamad dengan madhab Syafi'i. Ahsan, cakep. Kemudian dalam praktek bab bersalaman dengan yang bukan mahram, itu kenapa terkesan ada diberi kelonggaran? Boleh, sementara kita dengar di majelis ilmu, itu hukumnya haram. Pernah kami lihat langsung seorang ulama besar bersama dengan peserta wanita pada saat musabaqah qiraatil kutub atau pada saat kunjungan ketua MUI yang terdahulu juga salaman dengan non mahram dan juga foto-foto medsos ulama besar bersama dengan non mahram. Cakep. Kenapa dalam praktek dalam bab wudu terkesan ketat sementara dalam kata bersalaman non mahram terkesan longgar? Ibnu Azwar ini Sidi Ibnu Azwar sudah bagus, kritis, tapi ada yang keliru. Kelirunya di mana? Satu, menyentuh yang bukan mahram, ahsan, antum patokannya adalah madhab Syafi'i, bahkan mengutip pendapat mu'tamad, dan itu memang pendapat yang kita amalkan. Yang keliru adalah praktek bab bersalaman, patokannya adalah orang yang melakukan. Nah ini yang salah. Jadi jangan pakai patokannya, jangan mereka seperti itu. Walaupun nanti kita bahas ya, kita bahas. Patokannya apa? Patokannya ulama kita juga. Baik dalam salaman, baik dalam bab wudu maupun dalam bab salaman, itu ulama kita sama-sama ketat sebenarnya. Tapi ada kelonggaran itu ketika bentar Al-Fakir ingat-ingat dulu, itu di apakah di Hasyiah Al-Bajuri, pokoknya di kitabnya kitab besar ya, kita boleh bersalaman dengan, mohon maaf bahasanya kasar, kakek-kakek atau nenek-nenek yang sudah tidak ada syahwat lagi bagi dia. Seperti itu. Kakek-kakek atau nenek-nenek. Bagaimana dengan guru kita? Dengan guru kita, nah ini dia. Kita patokannya seperti inilah. Saya ini dulu contohkan. Ada lampu lalu lintas nih. Ada lampu lalu lintas. Di desa A namanya desa A. Peraturannya kalau lampu merah berhenti. Kalau lampu hijau maju terus. Kalau lampu kuning hati-hati. Ini di desa A. Peraturannya begitu. Ada si Zaid naik mobil di lampu merah. Di lampu merah ngegas dia maju terus. Nah, yang kita salahin si Zaid apa yang bikin peraturan? Orangnya seperti itu. Si Zaidnya bukan yang bikin peraturan. Maka jangan kita menganggap ulama itu lebih meringankan dalam bab bersalaman. Sama saja sebenarnya. Akan tetapi memang untuk bab bersalaman itu lebih ada kelonggaran yang saya tahu ya, yang saya tahu. Itu kalau kita bersalaman dengan kakek-kakek dan nenek-nenek seperti itu yang sudah tua. Bagaimana kalau kita bersalaman dengan guru? Bodoh wae, sama aja. Sama-sama tidak boleh seperti itu. Apalagi gurunya masih muda. Seperti itu. Lalu bagaimana solusinya? Kalau laki-laki cium ke guru perempuan, biasanya guru perempuannya yang ini ya, yang apa? Yang mengkondisikan seperti itu. Biasanya guru perempuan yang mengkondisikan. Nah, yang biasa terjadi masalah itu yang seperti Sidi Ibnu Azwar katakan ini. Biasanya itu yang jadi masalah muridnya perempuan gitu. Muridnya perempuan cium tangan ke gurunya yang laki-laki. Seperti itu. Nah, ini yang saya tapi nggak tahu ya kalau di luar cara pengajarannya bagaimana. Kalau saya mengajarkan kepada yang sudah balik, yang balik biasanya kelas SMP, itu kalau mau salaman, satu, tidak perlu dicium.
Karena memang ketika SD kami mengajarkan kalau cium tangan maksudnya ke orang tua, ke guru itu dicium gitu, dicium karena masih ada yang di pipi, ada yang di jidat seperti dicium. Nah sudah masuk SMP, sudah mulai usia balik, kita mengajarkan tidak perlu dicium maksudnya dicium ya, bukan cium tangan, masih dicium, diambil tangannya. Yang kedua pakai mukenanya atau pakai apa sih itu, jilbabnya, jadi tidak langsung kulit bertemu dengan kulit seperti itu solusinya seperti itu. Tapi walau alam mungkin mereka Sidi Ibnu Azwar mereka yang melakukan itu, yang foto dengan salaman dengan non mahram, mungkin ya kita juga tidak tahu ya keadaan mereka bagaimana, ataukah mereka juga terpaksa untuk bersalaman seperti itu, atau terus itu ada peserta bersalaman peserta wanita, walau alam juga kita tidak tahu kondisinya. Mungkin saja kalau kita husnuzon, oh ternyata peserta MKK-nya Musabaqah Qiraatil Quran itu ternyata adalah saudaranya dia seperti itu, masih mahram. Nah gitu, kita husnuzon. Jadi jawabannya dalam praktek bab wudu sama ketat. Ya tadi ilatnya apa? Di dalam ifadatus salatil umat supaya tidak tidak terbangun syahwat seperti itu. Ilatnya di situ. Tapi tetap membatalkan walaupun tidak terbangun syahwat. Kalau kita bersentuhan bukan mahram, batal seperti itu. Dalam beberapa nanti Al-Fakir cari tentang cium tangan ke guru nanti ya. Karena kita Al-Fakir lupa tapi pernah baca kitabnya, dan kitabnya kitab kontemporer, bukan kitab dulu seperti itu. Insyaallah nanti dibahas itu. Tayyib. Cakep ya, bagus, kritis. Kemudian ada raise hand. Ibnu Azwar, silakan. Sudah diizinkan berbicara. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Ustaz, untuk memperjelas yang masalah bersalaman tuh Ustaz. Karena kan biasa kita waktu di majelis taklim kan dijelaskan itu kan hukumnya haram mutlak haram gitu kan, salaman dengan kecuali yang Ustaz kan sebutkan tadi antara orang tua yang laki-laki dengan anak kecil gitu kan. Kalau yang gadis muda bagaimanapun tetap nggak dibolehkan gitu, kecuali yang tua kan pernah saya dengar yang dibolehkan, nenek-nenek yang nggak ada sahabat lagi gitu, kita nggak ada sahabat gitu. Sementara yang kita lihat di praktik lapangan ini muda-muda gitu Ustaz. Ada seorang ulama bisa datang dari mana dijemput, itu kan banyak penjemput dari Pemda atau apa, disalaman, mau salaman itu kan masih muda gitu. Yang kerja di PNS itu. Kalau kita secara umurnya masih muda gitu. Yang kedua, pernah kami lihat ketika Habib Salim ketika beliau berkunjung ke Jambi, ada seorang, kan banyak diantar dari Pemda. Ada juga ibu-ibu Pemda itu mau salaman, beliau langsung mengelak gitu dan ngomong sama muridnya, nggak tahu bahasa Arab gitu. Intinya muridnya ngomong ke orang ibu-ibu PNS itu, beliau nggak mau salaman, kalau sentuh aja jubah beliau gitu, nggak mau. Jadi dari situ kami yakin dan percaya bahwa yang pendapat yang dibilang dalam fikih bahwa itu haram memang haram gitu, sesuai yang kami lihat dengan mata kepala sini nih. Ini ulama sudah tua, ibaratnya mungkin bisa menjaga nafsunya, nggak mau salam gitu. Sementara dalam satu sisi yang lain ada juga ulama juga yang kealimannya nggak kita ragukan lah keilmuannya, tapi bersalaman gitu. Jadi ada bimbang gitu. Ketika kita terapkan dalam keluarga, misalnya ada sepupu bapak kita, pernah kami coba itu, nggak salaman, kami tangkupkan tangan, langsung diocehin gitu, kamu ini ngaji apa gitu. Sementara ustadz itu katanya salaman gitu, enggak, ini kan bibi itu gitu. Jadi kesan nggak terima gitu. Malah seolah kita dijudge sebagai orang-orang yang kayak tahun 11 salapi atau apa yang keras ekstrim gitu Ustaz. Jadi bingung kita jadi Ustaz. Kita mencoba menerapkan tapi dicap jadi ini. Kenapa? Karena para ulama-ulama besar ada juga yang salaman gitu. Contohnya Syekh Ali Jum'ah beliau salaman gitu. Kan orang ada contoh itu, Syekh itu kamu ngelajar sama siapa gitu, itu Syekh itu Mesir, hafal Quran, ini kitab, ini ulama besar, salaman beliau. Kamu ngaji di mana? Kok nggak mau salaman gitu? Seolah kita tuh yang nggak ekstrim gitu. Soal ini jangan sudah mulai kajian ekstrim atau apa lagi gitu Ustaz. Cakep, bagus Ustaz. Bagus. Sama seperti perilaku sahabat.
ketika Nabi melakukan apapun itu diperhatikan. Ketika ada ulama melakukan apapun, karena kita selalu husnuzon kepada para ulama kita, bahwasanya mereka itu beramal bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu, seperti itu. Jadi kita perhatikan ulama-ulama yang demikian, ketika berbeda pendapat, maka dari itu kita harus melakukan titik temu, seperti itu. Satu, kita harus mencari rujukan yang mereka amalkan, seperti itu. Maka nanti Al-Fakir juga akan cari, Al-Fakir lupa, tapi itu kitab kontemporer ya, kitab kontemporer tentang pengharaman bersentuhan itu, seperti itu. Yang kedua, memang ada pengecualian. Ya pengecualiannya yang seperti itu. Kalau saya nih, saya bukan saya merasa muda ya, tapi saya masih muda seperti itu. Saya tidak berani. Saya ke anak SMP, ke anak SMA pun tak berani seperti itu. Kalau anak SMP, ya seperti yang saya ajarkan tadi, menggunakan hijab atau yang lain sebagainya. Nah, ketika SMA baru seperti saya mempraktekkan bat mukaf tadi, seperti itu. Tapi memang Ustadz ada praktek khusus. Ini alumni-alumni Nepal pasti sudah tahu bagaimana cara kami untuk menjaga hati guru kami, seperti itu. Misalkan guru sudah menyodorkan tangan, seperti itu. Guru sudah menyodorkan tangan. Kalau kita menekuk tangan kan, waduh, kurang enak dengan guru kita. Maka kita harus ada solusi, seperti itu. Nah, ini dia yang bukan jadi membingungkan, Kak. Bukan jadi membingungkan kita. Kayak kok ulama itu membolehkan, kok ulama ini tidak membolehkan. Maka peristiwa atau kejadian ini kita jadikan sebagai penyemangat kita untuk mencari sumber pengamalan mereka, seperti itu. Insya Allah nanti kita sama-sama mencari apa yang mereka lakukan. Guru kami juga demikian. Kalau selesai ngaji tidak bersentuhan, tidak langsung cium tangan, seperti itu. Seperti itu. Kadang pakai mukena, seperti itu. Yang pertama supaya tidak langsung bersentuhan secara langsung. Karena kalau kulit dengan kulit sudah bertemu, itu daya, ya tahu sendiri, apalagi yang sudah menikah. Daya sentuhannya seperti itu. Kita kan punya indera perasa ya, seperti itu. Nah, itu dia yang mazonahnya di situ. Baik Ustadz, Ahsan sudah berbagi tentang keresahannya. Insya Allah nanti kita cari juga referensinya. Baik, ini ada satu lagi yang bertanya. Oh, masih ada beberapa. Bentar ya. Kalau di dalam pakai hansapa peseluka saat wudu, apakah wajib dilepas? Ini nanti ada pembahasan khusus ya tentang menggunakan. Ya kalau pakai hansapa plester nggak sah wudunya, wajib dilepas. Seperti itu. Beda antara hansapas dan jabiroh, beda ya. Jabiroh itu perban. Seperti itu. Hansaplas mah kecil, berarti lukanya nggak terlalu parah. Nanti kita bahas fikih tentang menggunakan jabiroh ya. Bedakan antara jabiroh dengan hansaplas. Hansaplas mah lukanya kecil, digosok juga nggak masalah itu mah. Bentar saya cek dulu. Coba. Oh belum, ya Allah. Mohon maaf, di risalah yang Al-Fakir itu malah musab khuf, seperti itu. Kalau memakai hansaplas dibuka. Kalau memakai jabiroh beda lagi. Kalau memakai jabiroh tidak wajib. Seperti itu. Nanti ada prakteknya. Membasuh bagian yang tidak tertutup dan mentayamumkan bagian yang tertutup. Seperti itu. Ustadz, boleh minta perkhidmatan Tanjung nanti aku sama Alfil yang kalau punya. Ada di ini, saya kirim nanti. Di Valdi Ramadan. Taib. Itu pembahasan kita tentang wudhu dengan beberapa bagus ya. Al-Fakir inginkan memang ketika kita belajar kita bawa masalah kehidupan sehari-hari kita, seperti itu. Seperti Ustadz Ibnu Azwar kemarin juga ada beberapa tentang cincin itu, karena yang paling afdal itu ilmu itu langsung kita amalkan, seperti itu, apalagi terjadi di masyarakat kita, seperti itu. Jadi ahsannya, baiknya kita itu mencari permasalahan yang sedang kita pelajari, seperti itu. Apalagi kalau kita bisa mengubah
mereka mengubah ya, termasuk mengubah diri sendiri terlebih dahulu ya, mengubah diri kita sendiri, apalagi kita bisa mengubah orang lain seperti itu. Tapi ingat ya, kita tidak boleh memaksakan orang lain ikut sesuai dengan pendapat kita. Kita tidak boleh memaksakan orang lain ikut pendapat kita. Kita boleh menasehati dengan baik-baik, dia hanya menolak, selesai. Kewajiban kita sudah selesai, menasehati dirinya. Toib, nanti jika ada yang ingin ditanyakan bisa hubungi Al-Fakir. Sekarang Al-Fakir akan melanjutkan. Toib, yang di grup Kasyifah, kita lanjutkan kajian puasanya. Toib, hadza akhiruhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbi ajmain. Memang kalau kita ngaji Zubat ini loncat-loncat ya, kurang gek gitu loh, kurang karena harusnya bahas fardu wudu dulu ini harusnya. Seperti itu, nanti baru di ujung yang membatalkan wudu. Tapi tak apa, karena grupnya grup Zubat, insya Allah nanti kita khatamkan Zubat. Kalau kita punya umur yang panjang, Allah memberkahi umur kita. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga kita doakan semoga mereka semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita. Semoga kita semua tetap istiqomah ya, tetap istiqomah kita belajar, karena di akhir zaman ini mulai berguguran orang-orang yang belajar menuntut ilmu agama, mulai berguguran seperti itu. Baik, hadza akhiru sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi washabihi ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala liqa'il mutajaddid. Assalamualaikum warahmatullahi